Oke, masih balik lagi di PBI dan pastinya kita masih bersama dengan Bawit dan juga Ci Dewi Susanto. Di tengah kehausan kita akan gelar, masihkah kita bisa berharap sama junior-junior kita yang sekarang masih mulai berjuang untuk mendapatkan posisinya di kancah dunia internasional. Dan yang pastinya kita walaupun sekarang lagi sedih pakai baju hitam-hitam ini, aku mengcovernya dengan pakai baju warna-warni karena kita menyambut prestasi yang sudah ditorehkan oleh Alwi. Tepuk tangan dong untuk Alwi. Jadi maksudnya gini ya, bajunya yang di dalam itu Asian Games, yang luar WJC gitu. Gitu ya, bisa gitu Sama ya. seperti Mbak Wit, baju yang di bawahnya mungkin ya Asian Games. Oh, aku ini atasannya WJC. WJC. Kalau gua apa ya? Jadi hitam putihnya, Iya. putihnya WJC. Putihnya WJC-nya. Iyalah. Kabar baik telah diberikan oleh Alwi yang tadi pagi memberikan Gelar. men's singles ya untuk World Junior pertamanya dia ya. Benar-benar Alwi mendapatkan gelar di juara dunia juniornya ini dan kita pulang dengan membawa beberapa gelar dari Tunggal World putri Junior juga, Championship ini ya. Tunggal putri dapat Perak. perak dan Mixed double-nya mixed double perunggu. dapat perunggu dan juga beregu juga ada ya. perak. Beregu juga perak ya gitu. Dan dengan prestasi yang ditorehkan sama junior-junior ini, apakah kita sudah bisa bernafas lebih tenang dengan prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman junior ini? Ya pasti ada angin segar lah ya. Maksudnya di tengah kemarin kita lagi berduka gitu, terus tiba-tiba dapat kabar gitu, Iya. kayak dapat cering dari rekening ada yang masuk gitu Iya, kan. betul. Rasanya tuh kayak gitu. Ya seneng banget gitu, apalagi bisa juara kan, tunggal putra bisa juara, tunggal putri juga bisa perak gitu. Mixed double juga akhirnya bisa dapat medali gitu dari Betul. junior. Senang gitu. Berarti kan di sini kalau kita lihat tolak ukurnya untuk junior, ya mereka ini yang terbaik sekarang di seluruh Oke. dunia loh ya. Seluruh dunia mereka adalah yang terbaik juga. Nah, harapannya itu setelah mereka nanti naik level ke senior, jangan langsung redup gitu. Karena Iya. banyak banget kejadian kayak gitu. Dan Betul. itu sangat disayangkan kalau sampai kejadian. Oke, dari ini pastinya kita juga nggak ngomong cuma Alwi doang, kita juga ada Ciara Wardoyo ya. Handoyo. Ah, Wardoyo Itu Esther dong dia. lebih ke adiknya Ciko. Betul, di mungkin salah tulis ya. Ciara Handoyo ya, walaupun di babak final ini terhalang karena cederanya, jadi nggak bisa bermain lebih optimis ya, gitu, lebih optimal gitu. Ini kalau ngelihat dari permainan Ciara sendiri, terakhir kita dapetin di sektor tunggal putri ini Grego ya. Grego ya. Grego 2017. Grego. Kita nyaris untuk mengulang prestasi yang diberikan Grego gitu. Kira-kira menurut kalian berdua ini, Alwi dan si Ciara ini, apakah sudah bisa ditampungkan ke lebih senior lagi? Gimana Mbak Wit? Kamu dulu? Kalau aku ngelihatnya ini karena memang bertepatan setelah huru-hara di Asian Games, jadi kayaknya maknanya tuh kayak lebih besar gitu, lebih adem gitu loh, nyiramin yang panas-panas, api-api gitu kan. Jadi apalagi tunggal putra dan tunggal putri kita udah lama juga nggak masuk ke final kan. Ya, betul. Masuk ke final wakil tunggal putra tunggal putri itu adalah luar biasa banget ya. Iya, buatku biasanya gitu. tuh justru ganda putra, ganda Betul, campuran. betul. Sekarang justru wakil tunggal dan memang di final itu ya Ciara memang tampilnya anti klimaks ya karena kondisinya dia juga gitu. Skornya itu 11 sama satu lagi 8 atau 9 Iya, aku iya, lupa. iya. Ditambah lagi juga memang lawannya si Pink Pichamon ini kan memang udah warawiri di turnamen senior gitu ya. benar. Jadi memang kalah pengalaman juga menurutku gitu. Tapi apapun itu Ciara itu tidak diunggulkan, tidak ditargetkan. Kalau nggak salah yang ditargetkan itu adalah Mutiara, karena Mute waktu itu juara AJC gitu ya. Tapi Ciara berhasil membuktikan bahwa dia juga mampu, dia juga punya potensi. Benar. Dan dia sempat ngalahin Tomoka Tunggulan juga pertama. dari Jepang gitu. Itu bukan hal yang mudah ya, ditambah skornya juga mepet, berarti mentalnya dia gitu Benar, kan. ketinggalan 3 match point. Betul. Jadi patut kita apresiasi lah untuk yang diraih sama Ciara. Kalau Alwi udah teknis, non teknis,
Dari Cywar Dari udah beregu mantep kan ya, dan Mbak, ya? dia tidak terkalahkan di 10 match, Iya. 5 beregu, 5 perorangan dia tak terkalahkan. Dan Jadi dia benar-benar tampil sempurna, Betul. ibaratnya sampai babak akhir. betul. Dan ditutup manis dengan gelar juara yang didapatkannya. Oke, dan dengan prestasinya di umur 18 tahun menurut Cidebi sama Mbak Wit sendiri, Alwi ini apakah sudah menjadi pemain yang apa ya, sudah paket komplit kah kalau dilihat dari permainan kemarin? Kalau paket komplit mungkin belum lah ya. Oke. Susu super panas spesial kali dia ya. Jadi lapar kan ya. Iya Iya, kan? tapi Jadi mungkin belum lapar komplit kan. ya. Belum komplit karena ya tadi dia di junior dia bisa gimana caranya mental dia nanti di senior itu dia bisa lebih matang gitu karena nggak gampang gitu, apalagi kan seniornya juga ada Ginting, ada Jojo yang udah banyak prestasi lah, otomatis Betul. kan ekspektasi orang Alwi harus bisa seperti seniornya. Nah tapi kalau menurut aku pribadi sih dari sekarang dia udah mulai tuh harus mulai banyak dikasih turnamen, kasih pengalaman yang lebih banyak lagi supaya lebih cepat naiknya tuh lebih cepat matang gitu. Apakah bagusnya dia tetap ditaruh di junior dulu kah dengan umur 18 ini, atau udah mulai dicemplungin di senior-senior nih, misalkan kayak di International Series atau challenge-challenge kemarin lain dia gitu. udah juara Udah, ya di kan? Kemarin udah Indonesia di- International Challenge yang di Nah, Medan udah setelah juara. menang ini, menurut kalian apakah mesti di-push lagi untuk ke level senior kah dengan di umur 18 ini? Iya dong. Kalau menurutku sih iya, tapi juga sesuai dengan ininya aja ya. Maksudnya perjalanannya dia jangan juga langsung kayak seperti 500 super apa gitu iya, kan, iya. nggak gitu juga. Cepetan Walaupun banget sama kalau kayak senior gitu. gitu. Oh. Tapi dia di level senior yang international challenge, which is yang di atas international series aja dia udah bisa juara tuh kemarin gitu. Walaupun konon kan di Medan kemarin nggak terlalu banyak yang Iya. hadir juga kan, agak sepi. Nah tapi apapun itu tetap kita harus apresiasi dong Heeh. apa yang diraih sama Alwi. Tapi jangan sampai terlena bahwa di depannya masih banyak nih ancaman-ancaman gitu. Dan Betul. seperti yang Debbie bilang, naik ke senior pressure-nya beda loh. Ya. Gitu. Udah ada yang namanya ekspektasi, ada yang namanya harapan, ada yang namanya tekanan dari netizen. Betul. Ya kan. Yang Gitu. tadinya nggak ada di level junior. Betul. Iya. Dan balik lagi di level senior semua kumpul, dari pemain yang udah uzur sampai pemain yang baru netes juga seperti Alwi sendiri gitu. Jadi dia bakal nemuin beberapa pemain-pemain dengan pola pikir yang berbeda-beda, yang pasti dengan kapabilitas fisik yang berbeda-beda. Iya. Dan teknisnya juga yang pastinya gitu. Tapi nih kalau ngebahas tentang nih pemain-pemain ini, juga dari Mbak Wit sempat nyinggung tentang International Challenge yang ada di Medan gitu ya. Ini ada beberapa kabar gembira juga yang didapatkan oleh teman-teman kita yang berhasil membawa pulang gelar dari Malaysia Ya, International Series. Tepuk Yeay. tangan dong. Kita berhasil membawa pulang ganda putri dan juga tunggal putra. Iksan Leonardo Rumba ya kalau nggak salah ya. Yes. Itu berhasil mengalahkan lawan dari Indonesia sendiri juga, dan yang pastinya di ganda Isyana sama Rinjani. ya Isyana sama Rinjani Ganda di putri. ganda putri. Yang lucunya justru Isyana sama Rinjani ini nggak dapat tempat ketika waktu turnamen diadakan di dalam negeri gitu, dan dia berhasil membuktikan di negara orang, di Malaysia. Tapi sempat ngikutin permainan mereka nggak? Sempet. Maksudnya menurut aku juga si pasangan ini potensinya juga bagus gitu. Bakal bisa prospek juga kalau memang di jalur yang benar lah ya, pembibitannya benar segala macem. Kayaknya harusnya sih bisa gitu ya. Itu tadi, tapi harus banyak dikasih kesempatan gitu. Maksudnya kalau dia pertandingan kemana-kemana, maksudnya jadi lebih banyak pengalaman lagi nggak sih? Jadi kalau misalnya dia kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, kan juga susah nyari poin dan pengalamannya dari mana gitu. Oke, tapi ini kalau Mbak Wit sendiri ngelihat, ini kan pemain dari luar pelatnas ya kalau nggak salah ya. Iya, masih di klub. Masih di klub ya. Ini berpotensi nggak nantinya ketika mendapatkan gelar-gelar seperti ini bisa nantinya ditarik dan mendapatkan pemusatan pelatihan di pelatnas sendiri? Kalau misalnya untuk ditarik ke pelatnas itu kan jalurnya kan ada yang jalur seleknas, Oke. ya kan, atau kejurnas ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah menang dulu kejurnas terus boleh ikut seleknas, kalau nggak Oke. salah kayak gitu Dapat ya. kuota seleknas. Terus atau juga jalur pemantauan di luar jalur yang tadi gitu.
Harusnya sih kalau memang mereka bisa menunjukkan habis ini nggak cuma sekali gitu ya, konsisten, harusnya sih mereka layak. Dan kalaupun memang bisa membuktikan di Seleknas dan Kejurnas akan lebih bagus lagi gitu. Oke, jadi kalau nggak Tapi- harus lewat Seleknas dan Kejurnas pun, tapi kalau konsisten itu bisa untuk dipanggil nanti masuk ke Bisa, setahuku dalam bisa. squad. Ada beberapa pemain yang masuk bukan lewat jalur Seleknas dan Pelatnas, memang dia memang Dipantau. pantauan ya. Iya, iya. Oke. Lewat jalur pantauan. Tiap Tapi sektor ya, hampir ada sih. tapi ya itu tadi, kesempatan untuk bertanding harus Diberikan. Oke. Kalau enggak percuma dia latihan doang, tapi kalau kesempatan tandingnya nggak dikasih juga kan kasihan. Mau Oke. ngapain gitu jadi atlet kalau kita udah latihan tapi kita nggak bisa tanding kan susah. Nah, kalau untuk kesempatan bertanding ini sebenarnya kebijakan dari mana sih Mbak Wit? Apakah dari ininya sendiri, apa namanya, klubnya sendiri kan memberikan kesempatan buat mereka untuk keluar tanding? Kalau misalnya dari klub, kalau kita lihat ya ibaratnya kalau misalnya sampai ke luar negeri aja itu dikasih gitu, apalagi Oke. yang di dalam-dalam kan. Biasanya kan prioritasnya itu justru yang di dalam Indonesia dulu. Kalau Ah. misalnya klub ada turnamen nih di misalnya daerah A, B, C gitu, kita datengin deh gitu. Kalau misalnya udah nggak ada baru yang keluar gitu. Dan kalau regulasi itu ya setauku yang bikin ya asosiasi ya. Oh, oke. Regulasinya seperti itu. Dan memang kemarin kalau yang rame juga sempat rame di sosial media juga, aku lihat memang ada beberapa perubahan peraturan regulasi gitu ya, yang membuat sejumlah pemain yang di luar pelatnas itu tidak bisa mengikuti turnamen yang ada di Indonesia. Tapi untuk detail aturannya apa segala macem Masih belum masih tahu belum, seperti apa. aku belum menjelaskan aku belum seperti gitu apa. clear ya. Oke, jadi makanya ini pemain-pemain seperti ini yang akhirnya sama klub-klub sendiri dilempar untuk ngikutin turnamen di luar negeri karena tidak mendapatkan kesempatan di dalam negeri sendiri. Bagi yang mampu. Oh iya. Kalau Yang misalnya- bisa membiayai ya klubnya ya. Betul. Kalau yang tidak bisa membiayai, yang hanya mengandalkan turnamen di Indonesia aja ya Terima nasib. susah, kasihan Wow. gitu. Kok sedih ya dengarnya ya? Jadi kayak oke. Jadi benar-benar sekali lagi kita juga harus memberikan dukungan support moral juga buat teman-teman di luar pelatnas sendiri ya, mungkin ya di klub-klub sendiri yang bisa seperti Rinjani dan pasangannya yang Isyana. akhirnya bisa Isyana menorehkan prestasi walaupun tidak bisa tampil di negara sendiri. Gitu. Tapi sempat ada baca juga di sosial media bahwa bukan pembelaan ya, maksudnya klarifikasinya adalah kenapa dibuat aturan itu karena mengingat sebelum-sebelumnya pernah kejadian match Match fixing, sehingga yang didenda atau apa segala macam itu adalah asosiasi. Oke, Jadi oke, asosiasi oke. membatasi ya udah anak-anak pelatnas dulu deh gini-gini ya udah, maksudnya Bisa untuk dijagain menghindari mereka, hal-hal oke. yang seperti itu gitu. Makanya dibuatlah aturan seperti itu. Informasinya sebegitu yang berseliweran di Iya, iya, sosial iya. media ya. Cuma Oke. kita belum tahu juga untuk pastinya seperti apa. Hal-hal preventif dilakukan preventif untuk Ya. menjaga supaya tidak terjadi hal-hal sedemikian rupa Iya, lagi betul. yang akhirnya federasi lah yang akan menanggung akibatnya Ya. gitu. Dan oke lah, walaupun kita dalam keadaan berduka seperti ini tidak mendapatkan medali apapun di Asian Asian Games, Games. tapi setidaknya kalau kita bisa tarik pasti akan ada pelangi di akhir badai. Ya. Seperti jaketmu, Seperti jaket kita, jilbabku, jilbab Mawit. dan bajumu. Walaupun kita habis Sepatu aja total dah kuning dah. kalah total di Asian Games, ternyata kita bisa membawa pulang di WJC World Judo Championship dan juga Malaysia International Series. Yes. Dan di bulan ini juga kita masih ada turnamen Eropa yang Ya. udah mulai digelar Tur minggu Eropa. ini ya. Di Finland Beberapa dulu ya. pemain sudah diturunkan ke Finlandia. Kita doakan yang terbaik buat seluruh turnamen untuk race to Olimpiknya. Semoga mendapatkan poin-poin yang krusial di tiap turnamennya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan dijauhkan dari cedera. Amin. Selamat berjuang untuk para atlet-atlet yang bertanding di turnamen Tour Eropa dan kembali pulang membawakan gelar juara sesuai dengan harapan para BL-BL yang haus akan juara. Oke, thank you so much buat Mbak Wit, buat Cidewi. Thank you. Kita minggu depan kita nggak boleh berduka lagi. Minggu depan kita harus ceria. Harus bajunya. move Minggu on depan lagi. kita akan bahas gelar juara dari Finland. Wah, Amin. Kita Finland
tunggal putra ada Ciko dan juga Vito. Terus ada ganda Dedis. putra Dedis, terus juga ada Ganda campuran Mix. jangan di skip dulu. Mix. Oh, parah loh. Mix. Ganda Ganda campuran campuran Dejan ada. Glo sama Dejan Glo, Ucok Meli. Ucok Meli. Oke, luar pelatnas Jangan itu. di-skip ya. Ganda putri nggak ada, tunggal putri nggak ada. Tuh, ganda putra masih ada ini ya. Dedis sama yang Pramyana ikut nggak? Premiere Premiere ya? ikut. Oh, Oke. Semoga bisa memberikan hasil yang maksimal dan sekali lagi dijauhkan dari cederanya. Amin. Oke, untuk itu untuk hari ini kita undur diri dulu. Aku Papam Aku Debi. dan juga Widya. kita undur diri dan jangan lupa di-subscribe, di-forward, di-likes dan juga di komen semua video-video dari PB Ina. Oke, see you again next episode. Bye bye.